Berarti ketika baru pertama kali masuk umbaran, jangan dipaksa dikepar-kepar gitu ya, Om Jack ya. Dulu. Oke, tuh penonton. Untuk awal kita buat dia refresh. Karena di umbaran itu ada yang dibentuk tuh, selain dari tenaga, volume, ya kan? Itu menjadi tuh. Kenapa? Karena untuk teman-teman seluruh ini untuk mencari stamina ya. Biasa teman-teman diusir atau digeber ya kan? Tapi pesan saya buat teman-teman, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan di hari ini saya berada di markasnya Naya Group Kota Palembang teman-teman. Nah ini kita lihat dulu masteran di Naya Group ini. Ini ada burung pentet. Wih, mantap nih. Nah, di dalam ini banyak murai-murai trotol. Nah, di sini banyak murai trotol. Jadi, cara pemasterannya di Naya Group ini seperti ini, teman-teman. Nah, kebenaran di sini juga ada ownernya murai batu zombie. Dan Om Sarjana Murai. Gimana kabarnya Om? alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nah kebenaran di kemarin ada yang komen nih, manfaat umbaran buat murai batu. Nah berhubung di sini sudah ada dua senior saya, jadi langsung kita tanyakan. Oke? Ini lagi ngobrol apa nih Bang Fuad sama Om Sarjana nih? Kayaknya asik bener nih hari ini. Lagi bahas masalah stamina murai batu. Bagaimana cara meningkatkan stamina ya Om Jack ya? Meningkatkan stamina, mempertahankan stamina pada burung murai batu. Nah ini makanya aku bertanya sama Om Jack nih, Sarjana Murai, gimana kalau menurut Om Jack nih? Kayak terlalu berlebihan ya. Yang juara dia, ya. Dia tahu-tahu nanyanya sama saya gitu. Betul. Jadi umbaran itu kalau menurut saya ada dua manfaat dari umbaran. Ya. Yang pertama nih ya, sebenarnya bukan tenaga. Itu yang kedua. Tenaga itu yang kedua. Yang pertama itu membuat burung rileks atau refreshing. Ketika kita pindahkan ke kandang besar atau umbaran, maka dia akan terbang, rileks, udah gitu dia senang. Ditambah lagi dengan ada banyaknya penglihatan dia, ya kan, luas, karena kan dia merasa bahwa dia, wah, gua terbang, gua bebas, gua enak gitu. Nah, itu manfaat pertama. Oke. Itu yang paling penting tuh. Artinya, sorry motong nih Om Jack. Berarti yang pertama ini merenggangkan otot-otot lah, merelaksasi burung ya, karena kan di kandang bulat nih burung nggak bisa terbang ya kan. Iya. Oke. Nah manfaat yang kedua itu fungsi untuk stamina atau pembentukan otot-otot, sudah gitu untuk apa? Untuk power. Kenapa? Karena di umbaran itu ada yang dibentuk tuh, selain dari tenaga, volume, ya kan? Itu menjadi tuh. Kenapa? Karena untuk teman-teman seluruh Nusantara, ya, mungkin udah pernah ngalamin nih, udah pernah ngelakuin ya. Burung gua ketika nggak diumbar lagi, tembakannya pendek-pendek. Kenapa Om Jack? Kata dia tuh. Nah itu jawabannya. Sekarang gini, logikanya ya, kenapa di hutan itu burung kalau dia ini suara hutan ya, ngungkungnya panjang. Karena dia terbang itu dari hutan, dari wilayah dia mungkin ke perbatasan itu tiap hari tuh cari makan, main ya kan. Akhirnya ya dengan dia sering olahraga sama kayak kita sering olahraga nih. Gua sama pemain bola ya kalah napas gua. Betul. Ya kan gitu.
Kenapa gue kalah? Karena posisinya ya, karena memang mereka sering latihan, muter-muter lapangan ya kan. Sedangkan gue kerjanya cuma ngurusin burung ya kan. Kagak bergerak-gerak ya? Iya nggak bergerak, jadi napas gue ya kayak Nah, gitu. Om Jack, tadi kan udah dijelasin nih. Nah, habis itu aku tanya caranya gimana. Daripada penonton bingung, tunjukin dong langsung, praktekin. Ini ada umbaran nih. Oh iya iya. Ya, Bisa? tapi ini gini ya, ini berdasar pengalaman saya bukan hebat, tapi insya Allah ya kalau teman-teman gunain ini ya karena Ya. Om Fuad tahu kan, Betul. teman saya kan, Betul. ya mungkin Om Fuad sekarang lagi juara-juara nih ya kan. Ya kita langsung praktek aja ya. Praktekin aja. Ini cara masukin burung, kalau misalnya burungnya takut atau burungnya belum biasa kan udah susah nih ya. Maka usahain buat dia jangan sampai ketakutan gitu. Ini burung baru kelar mabung nih. Burung kelar mabung, kita usir pelan-pelan. Tuh, alhamdulillah ini burung belum pernah diumbar nih. Ini burung belum pernah diumbar. Caranya yang pertama, kita jangan langsung misalnya gini, ini untuk mencari stamina ya. Biasa teman-teman diusir atau digeber ya kan. Tapi pesan saya buat teman-teman, ketika dia baru masuk, biarkan dulu, biar dia refresh ya kan, santai ya. Biar dia menikmati dulu suasana umbaran, mengenal suasana umbaran. Setelah itu sekitar 5 menit baru kita usir gitu. Oke. Dan cara ngusirnya pun kayak gini, Om Fuad ya. Ini saya nih. Ini termasuk burung-burung kategori lumayan jinak ya, tapi nggak jinak. Ada lagi beberapa burung yang jinak seperti zombie ya. Ya. Nah kalau Om Fuad kan udah tahu tuh rate-nya. Itu kalau bisa berbagi bagaimana tuh untuk burung jinak? Kalau zombie kebetulan jinak total Om Jack. Ya. Dia tangan itu, jadi mau kita usir pakai apapun, dia akan ngikutin tangan kita. Cuman ada kelemahan dia adalah dia nggak bisa ngeliat jangkrik. Oh gitu. Jadi kita pegang jangkrik, ya kita ikut olahraga jadinya, mau nggak mau iya. berkorban. Oh gitu. Itu treat yang dilakukan untuk burung-burung jinak menurut Ya. Om Fuad yang memiliki burung zombie ya. Dan itu kita targetin berapa kali putaran. Setelah itu saya biarin sampai 2 jam. Betul. Nah itu juga teman-teman harus mengerti bahwa umbaran ini yang saya bilang untuk refreshing tadi atau buat relaksasi tadi, cara ngumbarnya jangan maksa. Gini, banyak nih teman-teman bercerita nih, Jack kata teman gua burungnya diumbar sampai ratusan kali gitu ya. Ya, sampai mengas ya kalau bahasanya. Ya saya ngomong gini, itu kan cerita itu singkat, ya Bang. Yang benar ya, ini kita usir nih. Untuk baru-baru nih ya, burung baru-baru kita buat rolling di 5 kali dulu. 5 kali istirahat sebentar, kita ngopi, ngerokok, habis itu kita usir lagi. 5 kali, nanti bertahap nih. Setelah dia bisa 10 kali, biasanya kalau burung-burung yang belum biasa, biasanya jatuh tuh. 5 kali aja udah jatuh biasanya. Ngelantai dia. Iya, ya, ngelantai. terjun ya. Nih contoh ya. Cara mengusirnya pun gini, kalau untuk burung-burung yang ini, kita cari alat-alat, boleh pakai alat ya, tapi jangan alat-alat yang kira-kira membuat dia stres atau membuat dia menjadi trauma seperti itu. Oke. Nah kalau biasanya pakai tangkringan boleh, pakai tangkringan ini boleh, kita lepas dulu. Jadi jangan sampai dia punya traumatik sendiri sehingga ketika dia melihat sesuatu hal yang dia takuti, dia di lapangan mental gitu kan, atau dia trauma hingga menyebabkan stres gitu. Nah nih, usir sambil kita juga olahraga nih. Ini kalau ini treatmentnya kalau udah masuk pola untuk stamina ya atau mencari tenaga seperti itu. Nah ini Padahal burung ini baru masuk umbaran ya Om Jack ya? Ya. Jadi awal-awal burung memang ketika ada yang lebih aneh lagi. Mungkin gini, ketika dia masuk langsung jatuh ke bawah. Oh, oke. Ya kan? Itu kenapa? Itu memang burung belum biasa diumbar. Kayak ini nih, terbangnya aja masih berat nih, ngangkat Tahu kan ekornya berat. ada penonton yang kesulitan burungnya tuh tidak mau terbang-terbang karena baru pertama kali masuk umbaran. Berarti
ketika baru pertama kali masuk umbaran, jangan dipaksa dikepar-kepar gitu ya Om Jack ya. Dulu. Oke, tuh penonton. Untuk awal kita buat dia refresh dulu, kasih makan nggak apa-apa. Itu ya. Kasih makan dulu. Jadi sebelum diumbar, burung dikasih makan, udah dikasih makan ya. Tadi kan udah makan tuh. Udah makan ya. Baru kita buat refresh dulu sampai turun ya, di pencernaannya turun, baru kita sekalian nunggu membiasakan dia di dalam umbaran dulu mungkin iya, ya, dia baca situasi mungkin burung itu ya. Karena memang gini, ini kalau menurut saya beberapa teman juga menganggap ini hal yang sepele, tapi ini sangat dibutuhkan. Kalau bagi saya ini sangat dibutuhkan. Memang ada beberapa teman ngomong burung gua nggak diumbar juara. Memang, tapi ada tapinya nih. Burungnya sanggup berapa season? Yang pertanyaan saya. Kedua ya, burung itu stabil nggak juaranya, gitu kan? Ya. Nah itu makanya itu fungsi umbaran untuk buat stabilitas dia, untuk agar dia juara. Sekarang juara, besok bisa juara lagi, ya kan? Minggu depan bisa juara lagi, ya kan gitu. Jadi ini buat pembakaran makanan yang dia makan gitu. Berarti umbaran ini selain untuk tenaga pada saat lomba, bisa juga untuk menjaga stamina dia lah si burung ini ya Om Jack ya. Ya. Karena dengan ini teman-teman juga kadang-kadang bingung nih. Bingung, Jack habis ngurak burung gua suaranya kecil nih. Ya kan? Suaranya kecil. Itu gimana tuh biar suaranya gede? Ada beberapa teman yang menemukan bahwa dengan diumbar burung gua suaranya gede. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya gini. Karena dengan umbaran tersebut, ya kan, napas yang diadu nih, sama yang saya jelaskan tadi, napas yang diadu nih ya, napas diadu, diolah terus biar panjang, hingga reak-reak di dalam atau kotoran-kotoran, lendir lah ya, lendir ya, itu dikeluarkan dan disepa oleh dia. Nah, udah gitu juga gini, masuk umbaran dikasih makan, misalnya pola makan 10-10 nih. Jadi kalau dia 10-10 masuk dia 5, nanti keluar kasih makan lagi 5. Berarti harus ada makan IF dulu ya sebelum masuk umbaran. Karena apa? Jangan sampai tenaganya dikuras, terus ada yang dibakar sama dia ada. Iya. Ini kita bahas stamina dan tenaga dulu ya. Artinya kalau menurut Om Jack, nah ini kan kita lihat lingkungan sekarang di tempat Naya Group ini kan di dalam di bawah atap ya, umbaran ini. Nah menurut Om Jack ini bagusan di ruang terbuka yang terpapar sinar matahari atau di dalam ruangan seperti ini atau di bawah kanopi. Kalau menurut Om Jack kira-kira itu ada perbedaannya nggak? Jelas pasti ada. Adanya gini Pak, itu nanti kita beradu sama faktor cuaca namanya. Cuaca itu gini. Usahakan gini, kebutuhan yang dibutuhkan di dalam umbaran adalah kita untuk membentuk badan, ya, membentuk stamina, membentuk power. Dengan umbaran ditaruh nih ya, ada yang treatmentnya setengah matahari, setengah dingin. Ya. Itu sebenarnya boleh aja ya, boleh. Saya nggak nyalain boleh. Ada juga yang ditaruh di panas-panas. Nah, kalau yang di panas-panas itu sangat menguras. Sambil jemur dia. Iya, itu sangat menguras. Pesan saya, ya, jangan lupa asupan yang harus diberikan ke dia, ya, itu harus bagus. Kenapa? Karena gini, itu ketika dia drop tenaga, susah itu untuk kembalikan stamina yang hilang gitu kan. Contoh gini, burung dehidrasi juga nih ya. Burung dehidrasi itu biasanya untuk pemulihan burung-burung dehidrasi atau telat minum, kadang-kadang teman-teman lupa nih kasih minum ya. Perasaan masih ada, tahu-tahu nggak ada ya kan. Dehidrasi itu dropnya hampir 1 bulan saya benernya kalau biasanya gitu. Apalagi dia dengan dipaksa diumbar di panas. Nah, yang baik ya, bukan yang benar. Yang baik kalau bisa di tempat yang menjaga dari keamanan ya kan, menjaga juga dari si burung agar tidak gangguan ya, ada gangguan ya. Baiknya boleh di tempat yang teduh atau tempat yang aman agar terhindar dari ya sekarang kan musim ada yang maling, ada kucing ya kan. Artinya kita pisahkan antara penjemuran dengan pengumbaran. Beda ya. Gitu, kita bedakan. Paham lah, gitu kan. Om Jack, kayaknya kita duduk dulu lah. Oh iya. Capek ini, kita berdiri terus nanti nih, biar enak ngobrolnya. Nih makin seru dan makin dalam ini. Nah, ada satu pertanyaan terakhir Om Jack. Ini kaitannya. Oh habis ya berarti, kalau terakhir habis berarti? Habis terakhir, tapi terakhir kayaknya jawabannya rada panjang. Kalau menurut Om Jack, pengumbaran burung
yang bagus, ya bukan yang bagus lah ya, yang baik, sebaiknya ditaruh tempat kerambah mandi atau tempat dia mandian, cepuk mandi, atau tidak? Jadi gini, kita kan di sini kan ada dua fungsi saya jelasin tadi. Ketika kita untuk stamina, ya kan, itu kita usir, dia nggak mungkin mandi tuh. Oke. Ya kan, tuh udah gitu. Kenapa? Kalau saya nih ya, kalau pengalaman saya, teman-teman ada yang juga punya pemikiran bahwa dengan mandi malah tambah drop stamina gitu kan. Ini kan fungsi umbaran ini kadang-kadang teman-teman sering lupa nih. Sering lupa apa? Kebutuhan umbaran ini selain pembentukan dari tenaga tadi, ya, inilah tempat membuang segala penyakit burung seperti ya yang over emosi, terus yang birahi, yang lowo, itu bisa. Kejenuhan ya, kejenuhan burung juga bisa diobatin bisa. Ya. Dan di situ makanya kalau saya boleh aja dikasih, ya. Tapi pada saat kita lagi untuk cari power, kenapa nggak dibuang aja dulu airnya? Oke, berarti kaitannya terhadap settingan burung juga ya. Kalau jadwal dia mandi, boleh? Boleh ya. Memang kadang-kadang ada juga burung yang nggak mau mandi di kerambah, tapi dia mandinya malah di umbaran. Ada tuh burung yang biasa. Nih. Nah ini juga nih, saya juga akan sedikit berbagi nih sama Om Fuad ya. Teman-teman kadang-kadang bingung nih, ya. Jack, burung gua ngelowo. Ya. Ini masalah ngelowo, ini bukan masalah pembahasan masalah ngelowo. Ya. Burung gua sekarang posisinya ngukluk atau tembakannya pendek-pendek. Nggak bongkar lah ya kalau bahasanya ya. Kayak gitu. Itu sebenarnya dengan asupan gini ya, banyak kan teman-teman mengandalkan extra puding ya untuk mencari power. Ya. Tapi ingat, boleh asupan extra puding yang banyak ke tubuh, jangan membuat dia overweight atau membuat si burung kegemukan sehingga ngukuk. Akan membuat si burung tadi ya pembakaran di metabolismenya tidak terbakar, akhirnya ujungnya dia jadi pemalas dan bentuk badannya jadi jelek gitu kan. Oh ya, berarti kesimpulannya, bukan kesimpulan lah ya, kita tarik garis, konsumsi IF dengan olahraga atau umbaran ini harus balance ya. Iya gitu. Ketika banyak, akan memang ada yang beranggapan banyak IF akan banyak tenaga, tapi kalau tidak dibakar, ya dia akan kegemukan lah. Mungkin seperti itu kali ya. Itu makanya kalau saya tarik garis benang merah, intinya umbaran ini adalah bagaimana cara mencari stamina burung dengan menggunakan alam. Nah ini naturali namanya ya. Kenapa? Karena bukan kita hanya mengandalkan puding. Kalau extra pudingnya kalau di dalam ini boleh ditambah, tapi takarannya tetap pada takaran si burung. Nah, ini Om Jack ada satu buah kan, jadi satu lagi kan. Saya pernah dengar bahwa ada sedikit, bukan statement lah ya, ada sedikit yang saya dengar, hati-hati kalau burung sering diumbar nanti mainnya malah nakal karena kebiasaan lompat-lompat. Nah, gimana itu? Jadi gini, burung nakal itu banyak faktor ya. Jadi nakal itu banyak faktor. Tapi yang terutama faktor yang menyebabkan dia nakal karena dia tidak memiliki stamina. Kenapa? Makanya saya pernah mengupas masalah setelan burung ya, waktu sebelumnya. Itu kan gini, ada 3 yang dibutuhkan burung dalam lomba ya, untuk persiapan badan ya. Betul. Badan itu sehat, ya termasuk daripada tenaga. Nah tenaga ini harus lebih tinggi dari emosi dan birahi. Ya. Kenapa? Dengan dia bertenaga ya, emosi dia bagus, birahi dia bagus, nagen. Memang gini, nagen itu karakter. Ada karakter tuh, ada karakter burung nagen, ada burung yang main 2 tangkringan. Intinya nggak mental, maksud saya kalau nagen tuh nggak mental. Jadi memang burung tuh ada yang main 1 tangkringan, ada yang main 2 tangkringan. Gitu berarti nggak ada kaitannya terhadap burung yang memang terbang-terbang di umbaran. Ya? Nggak ada. Jadi bukan kebiasaan karena kebiasaan diumbar, jadi kebiasaan juga di kandang enggak ya? Tapi ada juga tambahan buat teman-teman, usahain ketika ngumbar jangan ada burung
murai lain yang dijemur di dekat dia. Kenapa? Itu mancing tuh, mancing. Malah nge-fight ya di situ ya. Itulah yang itu kadang-kadang itu salah satu faktor yang menyebabkan burung ketika ada yang angkat sangkar nabrak. Oke. Tuh. Jadi gini, kayaknya ya Om Jack ya, selain umbaran kan akan ada lagi metode lain kalau teman-teman nggak punya umbaran nih. Oh gitu. Kalau seandainya teman-teman tidak punya umbaran, mungkin nanti di next channel kali ya. Sorry, bukan next channel, di next konten mungkin bisa dikupas. Apabila tidak punya umbaran, kita harus ngapain nih pemain ini? Ya kan, karena kan mungkin tidak semua teman-teman punya space untuk naruh umbaran, tidak punya waktu untuk ngumbar. Nah, mungkin di next konten kita bisa bahas itu, Om Jack. Oke, sip. Kupas tuntas. Ya, itu maksudnya tadi tambahannya seperti itu. Iya, karena kebetulan aku ada kerjaan lagi nih. Oh iya. Jadi orang penting ya. bukan penting. Tapi yang jelas teman-teman, penjelasan dari Om Jack cukup bagus lah ya, cukup lengkap ya terkait metode pengumbaran yang kaitannya menjaga stamina, bahkan bisa menumbuhkan dan menambahkan stamina pada burung, sehingga ketika burung dilombakan dapat menambahkan tenaga atau power, jadi burung bisa bermain bagus. Tapi jangan lupa Om, ada satu lagi yang sangat penting adalah relax atau refreshing. Refreshing, betul. Ya, kayaknya yang punya burung juga harus refreshing juga, biar tidak jenuh ya. Oke, Om Jack, kayaknya perdebatan kita tadi sebelum Om Juldin datang kayaknya sudah dikupas tuntas. Sekarang ini jadi kayaknya aku harus pergi dulu, tidak bisa melanjutkan. Tapi aku tunggu penjelasan selanjutnya ketika tidak punya umbaran. Metode apa? Oke, sip. Oke, Om Jack. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Zuldin Ozil Channel.